Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Asrorudin TV. Oke teman-teman, seperti biasa di channel saya, konten apapun bisa saya upload, asalkan informasinya bisa manfaat untuk banyak orang. Nah, di video kali ini saya mau sharing ataupun membahas yaitu penyalahgunaan Shopee PayLater oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, jadi banyak banget orang yang sharing ke saya, ya, banyak banget. Saya udah upload juga videonya, tapi banyak juga yang masih minta saran, "Bang, gimana sarannya, Bang? Saya kan ini korban," gitu ya. Saya korban dan saya udah bilang ke pihak Shopee kronologinya, tapi pihak Shopee nggak mau tahu, saya harus bayar. Sedangkan saya itu ketipu 15 juta. Gila ya, luar biasa. Limit yang ada di Shopee 15 juta dipakai orang, kita nggak pakai sepeser pun, tapi kita suruh bayar. Ngenes nggak? Ngenes banget. Sakit nggak? Sakit banget. Tapi mau gimana? Itu namanya sudah musibah, ya. Nah, tapi menyikapi suatu masalah yang seperti ini, kalian harus tahu step by stepnya seperti apa, ya. Jadi gini, biasanya kita itu ketipu ataupun limit kita digunakan oleh orang tidak bertanggung jawab karena kelalaian kita sendiri. Nah, contohnya kelalaian kita sendiri apa? Pertama, biasanya banyak sekali yang kasih OTP ke orang lain. Ada juga yang klik link apa ya? Link untuk scam ataupun untuk ngehack ya. Ketika kita klik link itu, terus kita kayak dimintain login ulang di Shopee kita dan ternyata itu dihack sama orang lain dan itu mereka bisa menggunakan limit yang ada di Shopee PayLater kita, ya. Itu namanya kelalaian konsumen, ya. Jadi kalau kita laporan ke pihak Shopee, itu sudah pasti Shopee tidak tahu menau karena itu masalahnya kelalaian kita sendiri, ya. Tapi kita ini nanti disimak ya. Tapi tetap ada beberapa cara yang bisa bikin kita kuat ataupun bikin mental kita kuat. Nanti saya bahas ya. Yang ketiga, ada juga Shopee PayLater kita digunakan bukan karena kelalaian kita sendiri, melainkan karena keamanan Shopee itu kurang bagus. Contohnya, kita tidak kasih kode OTP, kita nggak klik kode link yang orang kasih, tapi limit kita bisa digunakan oleh orang yang tidak kita kenal ataupun orang yang tidak tanggung jawab. Nah, kalau itu biasanya Shopee mau tanggung jawab ya. Intinya maksudnya mau tanggung jawab kerugian ataupun yang limit kita dipakai oleh orang lain itu bisa dikembalikan ulang ke kita dan tidak dikenakan, dibebankan ke kita, ya. Jadi itu cukup nomor 3 masalahnya. Kalau bukan karena kelalaian kita itu bisa beres di situ aja. Tapi kalau karena kelalaian kita ini akan sangat panjang. Misalkan kita ya limit Shopee PayLater kita digunakan oleh orang lain hingga 15 juta, ya. Terus kita yang penting udah info ke pihak Shopee bahwa kita kasih OTP karena ditipu oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan orang itu mengaku-ngaku pihak Shopee dan kita akhirnya percaya kasih kode OTP, ternyata itu penipu, ya. Dan untuk urusan si Shopee mau percaya atau nggak percaya ya, ataupun tetap membebankan ke konsumen, itu udah urusan dia ya. Karena itu mungkin udah aturan ataupun sistem dia seperti itu. Nah, jalan yang harus kita yang harus kita jalani yaitu intinya kita harus ada laporan ke pihak kepolisian. Tujuannya apa? Kita melapor ke pihak kepolisian, tujuannya untuk antisipasi suatu saat kalau ada debt collector nagih ke rumah, ya. Karena Shopee tetap akan membebankan ke kita, ya. Pastinya kita nggak mau bayar dong, kita nggak make, masa kita nyicil? Nggak mungkin dong. Jadi di sini kita nanti oleh pihak Shopee terbaca bahwa kita ini adalah konsumen yang tidak bayar ataupun gagal bayar ataupun tidak mau bayar. Nanti biasanya kita akan di WhatsAppin, diteleponin. Itu kalian abaikan saja. Mungkin kalau untuk diangkat aja sekali 2 kali ya. Dan kita jelaskan kita nggak mau bayar, kalau mau ke rumah silahkan ke rumah. Dan kalian juga bilang sudah lapor ke pihak kepolisian bahwa kasus kayak gini kalaupun mau dibayar ya harusnya pihak Shopee juga ikut campur dong. Ikut telusur dong, kan ketahuan di situ sistem pemakaian limit yang menggunakannya di mana, ditransfer uangnya ke nomor rekening mana, itu bisa ketahuan sebetulnya, ya. Jadi pihak Shopee kalau mau dibayar karena ini kan penyalahgunaan data oleh orang lain, ya pihak Shopee juga harus ikut serta gitu ya, menelusuri masalah ini. Sejauh ini kan Shopee masa bodoh gitu ya, maksudnya
kalian karena kelalaian kalian dipakai orang, ya udah gitu. Ya itu udah resiko lu gitu. Bahasa kasarnya Shopee itu seperti itu gitu ya. Nah, kita lanjut lagi ke pembahasan ke pihak kepolisian. Jadi yang penting kita bikin laporan. Setelah kalian udah info juga ke pihak Shopee ya, kalian datang ke kantor polisi mau melapor bahwa kalian sudah dirugikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi di sini jatuhnya kita minta perlindungan aja teman-teman ya. Minta perlindungan ketika ada pihak debt collector dari Shopee suatu saat nih, kan kita nggak bayar nih. Kita minta perlindungannya aja dan bahwa kita nggak mau bayar ya. Karena itu masalahnya bukan kita yang make gitu. Biasanya polisi itu akan kasih kita masukan ataupun akan mediasi gitu ya. Biasanya polisi nggak bakalan bikin surat laporan ya, karena itu baru secara data gitu ya, walaupun benar di situ limit kita 15 juta hilang dipakai orang gitu. Itu sebetulnya belum termasuk kerugian kita, karena itu baru data di situnya ya. Nah, kalau udah benar-benar itu kita dirugikan, itu kita kayak ditagih oleh debt collector ataupun kita dituntut oleh Shopee sampai ke hukum gitu. Itu kita udah termasuk dirugikan. Baru di situ polisi biasanya mau menindaklanjuti. Tapi tetap ya, kita tetap harus datang ke polisi, yaitu tujuannya untuk sharing dan untuk ada masukan. Ketika nanti ada debt collector ya, suatu saat ada debt collector ke rumah, kalian bawa aja ke kantor polisi yang kalian lapor ya. Kalau bisa sih ke kantor polisi yang gede-gede ya, kayak ke Polres gitu ya, seperti itu ya. Biar kita enak gitu ngobrolnya kalau misalkan di markas-markas polisi yang besar itu, teman-teman ya, seperti itu. Jadi intinya pasti kalian akan di WhatsAppin, akan diteleponin pihak Shopee. Jadi kalian jangan mau bayar. Ya orang kita nggak make ngapain bayar ya kan? Kecuali kita make, kita nggak mau bayar, ya itu udah lari dari tanggung jawab iya, dosa juga iya, bener nggak? Gitu teman-teman ya. Jadi intinya buat kalian mentalnya kuatkan, ya santai aja. Korban Shopee itu bukan kamu, bukan kalian aja. Banyak banget. Jadi banyak banget. Jadi kalian bisa sharing mungkin nanti di kolom komentar ya. Mungkin kalian bisa lihat video sebelumnya juga tuh, komentarnya banyak kok yang nggak bayar, banyak juga yang udah lapor ke polisi, dan banyak juga yang tanggapan-tanggapan dari polisi nih yang berbagai macam, beda-beda lah gitu ya, beda-beda. Justru dari berbedanya orang-orang ini, korban-korban seperti kalian ataupun kita ya, itu kita bisa, oh iya berarti kita harus seperti apa gitu. Intinya kita tetap tenang ya, santai aja. Ini bukan masalah besar ya, ini masalah biasa gitu ya. Mungkin untuk kalian yang belum tahu ataupun yang baru ketipu, mungkin itu pasti pikirannya kemana-mana, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, dan lain-lain. Dan panik pastinya. Apalagi limit yang dipakai itu gede ya, terus kita telat, nggak bayar ya, padahal bukan kita yang make, udah pasti banyak yang nelpon, yang WhatsAppin. Saran saya jangan direspon. Ketika ada debt collector ataupun ada penagihan via WhatsApp, semakin kalian respon, mereka semakin jadi. Beneran deh. Semakin jadi, udah abaikan aja gitu. Nanti sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, udah hilang gitu aja. Nah, resikonya paling satu, kita tuh bakal di blacklist OJK. Karena dari Shopee melaporkan bahwa kita itu tidak bayar ataupun gagal bayar. Padahal kita bukan yang nggak bayar, karena kita tuh korban gitu ya. Tapi ya udahlah, OJK gitu ya. Maksudnya di blacklist doang gitu ya, ataupun hukum perdata ya, bukan pidana. Intinya aman lah, seperti itu ya. Oke, teman-teman, mudah-mudahan informasinya bisa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.